Mau sukses? Berhenti berbicara dan segera lakukan tugasmu. Begitu juga dengan orang-orang Aceh dan juga orang-orang Batak dalam melawan kekejaman orang-orang Belanda di Nusantara. Banyak para tokoh pemuda yang berasal dari daerah Aceh dan juga daerah Batak yang melakukan perlawanan demi melawan yang namanya kekejaman Belanda. Bagaimana kisah perlawanan orang Aceh dan juga orang Batak untuk mengusir orang-orang Belanda dari daerah mereka? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Di minggu ini, kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kekejaman Belanda bagi beberapa daerah. Kali ini adalah daerah yang terakhir, yaitu daerah Aceh dan juga daerah Batak yang melakukan perlawanan terhadap kekejaman dari orang-orang Belanda. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu dengan mempelajari perlawanan orang-orang Aceh dan juga orang-orang Batak, maka diharapkan siswa mampu menganalisis apa penyebab orang Aceh dan orang Batak melakukan perlawanan terhadap orang Belanda agar siswa mampu mencontoh teladan para pejuang daerah untuk mempertahankan wilayah Indonesia kala itu. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah Perang Aceh. Kita sudah sering mendengar tentang Aceh. Apa coba yang kamu ketahui tentang Aceh? Posisinya strategis. Rakyat itu bebas beraktivitas, beribadah, dan juga berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kemudian itu mulai terganggu karena keserakahan dan juga dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajah Belanda inilah yang berimbas ke Aceh sehingga melahirkan yang namanya Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum Belanda itu terjadi di tahun 1973 sampai dengan 1912. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa sih bisa terjadi Perang Aceh? Apa latar belakangnya? Nah, latar belakangnya itu karena satu, seperti yang Ibu katakan tadi, Aceh ini memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan, daerah luas dan memiliki hasil penting seperti ada lada, ada hasil tambang, serta juga hasil-hasil hutan yang bisa diperjualbelikan oleh para pedagang dari Aceh ke negara yang lain. Bahkan orang-orang luar juga mau kadang membeli hasil-hasil tambang, hasil-hasil tani, dan juga hasil-hasil yang berasal dari hutan ke daerah Aceh. Nah, karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandsia, Belanda ini sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu loh, sejak masa VOC orang-orang Belanda itu ingin sekali menguasai perdagangan di berbagai daerah, salah satunya adalah daerah Aceh ini. Namun di sisi lain orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya itu didukung dan dibenarkan oleh satu traktat yang namanya adalah Traktat London. Nah, Traktat London ini terjadi di tanggal 17 Maret 1982. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara orang Inggris dan juga orang Belanda, yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu Kesultanan Indonesia. Nah, jadi Traktat London ini menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi secara geografis, posisi Belanda merasa diuntungkan karena sebenarnya kekuatan Inggris ini tidak lagi sebagai penghalang dan juga Belanda mulai bisa mendekati wilayah Aceh. Nah, Belanda akhirnya tinggal menunggu waktu untuk melakukan intervensi di Aceh. Berbagai politik yang dilakukan oleh orang Belanda, salah satunya seperti ada politik adu domba
itu mulai diterapkan oleh Belanda. Belanda itu pernah menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak yang bernama Sultan Ismail. Sultan Ismail ini menyodorkan sebuah perjanjian dan itu dikenal sebagai Traktat Siak. Nah, isi dari Traktat Siak ini antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya nakku, di daerah yang berbeda-beda di bawah pengakuan Siak seperti ada Delhi, Asahan, Kampar, dan juga Indragiri ini berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal sebenarnya daerah-daerah itu berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Bagaimanapun, otomatis itu mengecewakan bagi pihak Aceh. Tetapi apa boleh buat? Karena Sultan Siak ini sudah sepakat dengan Belanda, terutama karena tadi dengan adanya Traktat Siak ini tadi. Nah, perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh itu adalah dengan ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dan juga dengan Inggris. Isi dari Traktat Sumatera itu antara lain Inggris harus memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Nah, hal itu jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dengan itu, maka Aceh berusaha mencari bantuan terhadap sekutu seperti ada Turki, Italia, dan juga bahkan menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Nah, langkah itu diketahui oleh Belanda. Nah, akhirnya Belanda mengancam dan melakukan ultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah kepemerintahan Hindia Belanda. Tetapi Aceh tidak menghiraukan ultimatum yang dilakukan oleh orang Belanda. Jadi karena dinilai sama orang Belanda Aceh itu membangkang, maka Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Maka pecahlah pertempuran antara Belanda melawan Aceh. Para pejuang Aceh di bawah kepemerintahan Sultan Mahmud Syah II ini mengobarkan semangatnya, semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman orang-orang Belanda. Sebagai persiapan itu dilakukan oleh orang Aceh seperti ada mereka membangun pos-pos pertahanan, juga meningkatkan jumlah pasukan dan juga meminta bantuan senjata dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh orang-orang Aceh untuk melawan kekejaman dari Belanda. Nah, salah satunya ada istilah syahid atau menang. Nah, syahid itu maksudnya adalah mati secara suci. Jikalau kita melakukan peperangan untuk melawan penjajah, itu dikatakan sebagai syahid. Nah, jadi syahid atau menang itu yang diistilahkan sama orang-orang Aceh. Jadi pada masa agresi tentara Belanda itu di tahun 1873, tentara Belanda di bawah kepemimpinan J.H.R. Kohler itu terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Nah, pasukan Aceh ini terdiri atas para ulebalang, terus ulama, dan juga rakyat. Bahkan menurut pendapat Belanda mengatakan bahwa sebenarnya Aceh itu sudah mulai lemah baik secara politik dan juga ekonomi. Jadi membuat para pemimpin Belanda termasuk Kohler itu optimis bahwa Aceh segera dapat didudukkan. Tetapi pada kenyataannya tidak mudah untuk menundukkan yang namanya para pejuang Aceh. Jadi dengan kekuatan yang ada, di tahun 1873 terjadi yang namanya pertempuran sakit antara pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Tengku Imam Leung Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh berhasil membunuh Kohler ini yang menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai. Dengan demikian gagal dong serangan tentara Belanda yang pertama. Dan ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh, nakku. Kekuatan para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan pasukannya, tetapi juga karena hakikat kehidupan yang didasarkan pada
nilai-nilai agama dan juga sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tetapi Belanda tidak akan berhenti di situ saja. Walaupun Kohler sudah dibunuh oleh pasukan Aceh, tetapi orang Belanda segera melipat gandakan kekuatannya. Belanda segera melakukan agresi ataupun serangan yang kedua. Serangan itu dipimpin oleh J. van Swieten. Jadi, pertempuran sengit itu terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Baitur Rahman. Singkat cerita, Belanda di bawah kepemimpinan J. van Swieten itu berhasil menduduki Masjid Baitur Rahman dan juga istana, yang mengakibatkan Sultan Mahmud Syah II ini beserta juga dengan para prajuritnya itu meninggalkan istana dan mencari daerah baru. Tapi tak lama kemudian Sultan ini meninggal karena penyakit wabah kolera. Dari situ bisa dipastikan bahwa Belanda menyatakan Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Perjuangan orang Aceh tidak berhenti di situ. Muhammad Daud Syah ini secara resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Dia ditempatkan di Masjid Indrapura karena sebelumnya istana dan juga Masjid Baitur Rahman ini tadi sudah direbut dan dikuasai oleh orang Belanda. Dari situ Sultan memproklamirkan ikrar Perang Sabi. Perang Sabil merupakan perang melawan kafir Belanda ataupun perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, bahkan juga bisa dikatakan sebagai perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Jadi dari istana Kaimula inilah semangat perang Sabil ini digelorakan. Ada beberapa tokoh yang ikut membantu perjuangan dari Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah ini, seperti ada Cik Ditiro, ada juga yang namanya Cut Nyakdin, bahkan ada satu tokoh yang bernama Tengku Umar. Nah, mereka bertiga itu menggelorakan membantu semangat juang dari orang-orang Aceh di berbagai daerah. Ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Tengku Umar ini menyerah kepada Belanda. Tengku Umar kemudian dijadikan sebagai panglima tentara Belanda. Bahkan Belanda memberi gelar kepada Tengku Umar dengan gelar Teku Johan Pahlawan. Ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara beranggotakan 250 orang. Nah, peristiwa ini tentu sangat berpengaruh pada semangat juang rakyat. Tapi sebenarnya Tengku Umar ini tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri. Jadi setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak sekali senjata, bahkan dipercayai membawa dana 800.000 gulden, Tengku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Dan peristiwa itu dikenal dengan Hitverat van Tengku Umar ataupun pengkhianatan Tengku Umar. Jadi Tengku Umar ini berhasil menyerang pos-pos Belanda. Jadi bisa dipastikan bahwa orang Belanda ini mendapati kesulitan untuk menghadapi perang Sabil yang dilakukan oleh orang-orang Aceh. Sebenarnya usulan Snoek Horget ini sangat sederhana. Mereka hanya melakukan yang namanya penyamaran dan mempelajari apa saja kebiasaan-kebiasaan kajian tentang kehidupan masyarakat Aceh. Jadi Snoek ini memakai gelar samaran yang dikatakan sebagai Abdul Ghaffar. Jadi setelah berhasil mempelajari kebiasaan-kebiasaan orang Aceh, akhirnya Snoek mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan Aceh, melakukan pecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan juga rakyat. Itu yang pertama, usulan dari Snoek ini. Usulan yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan. Kedua, usulan dari Snoek ini adalah menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan itu harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata.
Dan yang ketiga, harus bersikap lunak terhadap kaum bangsa dan juga keluarganya. Dan keluarganya ini diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja dan ke pemerintahan kolonial Belanda. Khususnya untuk perlawanan Tengku Umar ini sangat sulit dikalahkan oleh orang Belanda. Dan akhirnya Belanda melakukan taktik untuk mengalahkan perlawanan dari Tengku Umar. Salah satu taktiknya adalah Belanda menangkap dan menahan istri, anak, dan juga keluarga Sultan ini tadi. Maka secara terpaksa Sultan ini akhirnya menyerah dan mengaku kalah kepada orang Belanda. Tetapi perjuangan itu tidak berakhir di situ. Perjuangan itu dilanjutkan oleh Cut Nyak Mutia beserta juga dengan putranya yang bernama Raja Sabil. Tetapi perlawanan itu tidak bertahan lama, tidak berlangsung lama karena peralatan dan persiapan yang dilakukan oleh Cut Nyak Mutia dan juga putranya itu tidak secanggih orang-orang Belanda. Perlawanan secara besar itu bisa dikalahkan oleh orang Belanda, tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil sih yang terjadi. Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai dengan tahun 1942. Kali ini kita lanjut mengenai perlawanan orang Batak. Kita juga semua sudah pasti sangat familiar dengan kata Batak. Batak ini merupakan nama kawasan sekaligus nama suku. Suku Batak ada beberapa bagian, misalnya ada Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Karo katanya. Nah, sekarang masyarakat Batak tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat Batak sebenarnya berada di daerah ataupun di perkampungan yang disebut dengan huta. Nah, kerajaan Batak ini terletak di daerah Bakara yang kala itu dipimpin bernama Sisingamangaraja yang ke-12. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai masuk ke tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirot, bahkan sampai ke daerah Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan yang namanya penyebaran agama Kristen. Jadi penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja yang ke-12 karena raja ini khawatir mengenai perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan nasional dan juga bentuk kesatuan negeri yang telah ada sejak turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, Raja Sisingamangaraja yang ke-12 itu melakukan kampanye keliling di daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksa agama Kristen kepada para penduduk, menimbulkan akses pengusiran para zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos zending di Silindung. Kejadian inilah yang memicu kemarahan Belanda. Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Hal itulah yang memicu pecahnya perang Batak antara Batak dan juga orang-orang Belanda. Pertempuran pertama itu terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja 12 dengan pasukannya itu berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja 12 ini harus ditarik mundur. Akibatnya justru pertempuran itu merembet ke berbagai daerah. Berbagai perlawanan itu terus dilakukan oleh orang-orang Batak untuk melawan perlawanan yang dilakukan Belanda. Tembakan demi tembakan, serbuan demi serbuan, pindah tempat sana sini, itu terus dilakukan oleh orang-orang Batak di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja yang ke-12. Tetapi yang boleh buat, walaupun pindah sana sini, siapan senjata, tentara, pasukan yang sudah dipersiapkan oleh Sisingamangaraja yang ke-12 itu tetap tidak sebanding dengan persiapan yang telah dilakukan oleh orang Belanda. Orang Belanda
tetap memburu yang namanya si Singamangaraja yang ke-12. Karena dalang dibalik semuanya itu, pemberontakan itu adalah si Singamangaraja yang ke-12. Karena sebenarnya si Singamangaraja ke-12 ini tidak menginginkan Belanda berada di daerah Batak kala itu, terutama di daerah kepemimpinannya. Belanda akhirnya melakukan cara licik, yakni menangkap Borusagala, yaitu istri si Singamangaraja yang ke-12, beserta juga dengan kedua anaknya. Si Singamangaraja ke-12 tetap bertahan. Tetapi dalam pertempuran itu si Singamangaraja yang ke-12 tertembak mati juga dengan putrinya Lopian dan juga dua orang putranya yang bernama Sutan Nagari dan juga Patuan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa berakhirlah yang namanya Perang Batak. Pembelajaran kita di hari ini, Ibu harapkan kamu dapat mengambil sisi positifnya dari perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh. Salah satu tokohnya ini yaitu si Singamangaraja yang ke-12. Dia tidak mau berhenti walaupun orang Belanda melakukan yang namanya ancaman terhadap keluarganya. Dia tetap mau bergigih untuk melakukan perlawanan untuk mengusir orang Belanda. Ada satu pertanyaan buat Anda, nilai karakter apa yang tertanam di materi kita di hari ini? Pertanyaan yang kedua, silahkan cek di kolom Google Classroom kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan, salam SFG, semangat, fraternitas, Dina.